Halo teman-teman, kita di sini akan membahas tentang proteksi data pribadi. Nah, sebelumnya kalian pada tahu nggak apa sih proteksi data pribadi? Yuk kita bahas. Yang dimaksud dalam perlindungan data pribadi menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang PDP adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi individu dalam rangkaian pemrosesan atau pengelolaan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan data? Data adalah fakta yang tidak terorganisir yang dapat diolah menjadi sebuah informasi yang berarti data bisa dalam bentuk teks, angka, simbol, gambar, atau dalam bentuk lain yang memungkinkan. Adapun data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Kenapa sih data pribadi harus dilindungi? Karena 1. Intimidasi online terkait gender. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. Dan 5. Hak kendali atas data pribadi. Selanjutnya ada fungsi proteksi data pribadi. Nah, proteksi data pribadi memiliki fungsi untuk mencegah kerusakan, peretasan, dan kehilangan data. Selanjutnya juga ada contoh data pribadi yang harus dilindungi. Ada 2. Yang pertama merupakan data pribadi bersifat umum. Contoh data pribadi bersifat umum termasuk informasi di profil media sosial, data administrasi sekolah, data organisasi, pendaftaran lomba, dan sebagainya. Dan yang kedua merupakan data pribadi bersifat spesifik. Menurut Undang-Undang PDP, informasi pribadi bersifat spesifik diklasifikasikan sebagai berikut: data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ancaman data pribadi. Yang pertama ada hacking. Hacking adalah tindakan meretas atau masuk ke dalam sistem komputer atau jaringan tanpa izin. Yang kedua, phishing. Phishing adalah tindakan penipuan online yang dilakukan dengan cara membuat situs web palsu atau mengirim email palsu yang menyerupai situs web atau email resmi dari suatu perusahaan atau lembaga tertentu. 3. Malware. Malware adalah program jahat yang dirancang untuk merusak atau mencuri data dari komputer atau perangkat mobil kita. 4. Social engineering. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penjahat cyber untuk memperoleh akses ke informasi rahasia seperti password dan nomor kartu kredit dari korban mereka. 5. Keamanan jaringan Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi yang tidak aman bisa membuat pintu masuk bagi penjahat cyber untuk mengakses data pribadi kita. Berikut merupakan cara untuk melindungi data pribadi agar tidak mudah tersebar. 1. Memastikan data terenskripsi. Pastikan bahwa data pribadi kita terenskripsi saat disimpan atau ditransmisikan melalui internet. Hal ini dapat mencegah akses yang tidak sah ke data pribadi kita. 2. Hati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi. Hindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman, karena hacker bisa saja mengakses data pribadi kita melalui jaringan tersebut. Gunakan jaringan Wi-Fi yang aman atau gunakan VPN untuk mengenkripsi koneksi internet kita. 3. Waspada terhadap tautan phishing. Jangan pernah mengklik tautan yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal, karena tautan tersebut bisa saja mengarahkan kita ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi kita. Berikutnya yang keempat, membuat kata sandi yang sulit ditebak. Menggunakan kata sandi atau password yang sulit ditebak dan hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk akun-akun berbeda. Gunakan kombinasi huruf besar kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi lebih kuat. Yang kelima, menggunakan mode incognito. Menggunakan mode incognito
saat browsing internet agar riwayat browsing kita tidak tersimpan di browser. Hal ini dapat mencegah orang lain untuk melihat riwayat browsing kita. Yang keenam, selalu hati-hati dalam memberikan izin. Hindari memberikan izin akses ke aplikasi atau situs web yang tidak dikenal atau tidak terpercaya. Baca dengan seksama persyaratan dan ketentuan sebelum memberikan izin akses. Kesimpulan dari materi ini yaitu, dalam era digital seperti sekarang ini, keamanan data pribadi menjadi semakin penting. Data pribadi kita bisa jatuh ke tangan orang yang salah jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya untuk melindungi data pribadi kita. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah dibuat sebagai upaya untuk memberikan proteksi atau perlindungan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun, sebagai pengguna teknologi digital, kita juga harus tetap waspada dan berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi kita. Beberapa tips dan trik yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi kita di era digital antara lain memastikan data terenkripsi, hati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi, waspada terhadap tautan phishing, membuat kata sandi yang sulit ditebak, menggunakan mode incognito, dan selalu hati-hati dalam memberikan izin. Nah, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.